Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview ancestor baru ya. Nah, ini namanya Maximus Astrum ya, dengan kekuatan supernya. Dan mana punya saya itu, kita coba sekalian nanti ya. Untuk Maximus Astrum sendiri ini karena memang baru keluar ya, sangat disarankan kalau memang kalian mencari attacker yang role-nya dari ancestor, role tertinggi ya. Jadi ini masih sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Dan dia juga sangat powerful ya, sangat-sangat lengkap sekali. Di dalam trade-nya pun sangat-sangat bagus. Untuk yang belum tahu dia punya spesialisnya apa, dia adalah attacker yang berelemen light dan juga elemen dark. Jadi dia mempunyai elemen cahaya dan kegelapan. Dia memiliki cold blood dari awakening dan juga double damage ya. Nah, dan dia punya dodge ke area dari evolving trade-nya. Jadi ini masih termasuk bagus sekali. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Maximus Astrum hanya lemah dalam satu elemen. Maksudnya apa? Kalau Maximus Astrum ini bertemu attacker yang berelemen metal, nah itu baru dia lemah. Karena memang elemennya lebih lemah dari metal. Ya mungkin ketemu si ancestor lain seperti Krieg Moonwalker ya. Jadi dia lemah terhadap Krieg Moonwalker. Hanya saja kalian tahu sendiri, Maximus Astrum baru diciptain belum ada 1 minggu ya, memang 1 minggu berjalan itu sudah mendapat julukan sendiri. Julukannya apa? Dia adalah penghancur tanker ya, killer of tanker. Kalian tahu sendiri untuk skillnya yang sangat-sangat bagus, all system go ini. Dia memberikan kerusakan berelemen kegelapan untuk semua musuh ya. Bisa diibaratkan ini kerusakannya Heavy itu urutan ketiga ya, jadi itu 3 kali. Jadi dikali 3 karena tanker sekarang kan punya mega tahun ya, yang menarik semua serangan musuh dan serangan dia adalah multiple enemies coba. Nah, semisal dia memberikan kerusakan 2B, maka tinggal dikali 3 ya. Itu yang bikin bagus. Kalian tahu sendiri sekarang tanker yang terbaik dipegang oleh Adalet untuk yang pertama, yang kedua adalah Cerberus ya. Dia memang diciptakan untuk menghancurkan tanker-tanker era sekarang karena memang tanker era sekarang itu sangat-sangat berpengaruh ya. Untuk damage-nya sendiri yang bisa diterima itu sampai 6M 7M kayak gitu. Jadi sangat-sangat tinggi ya. Darahnya semakin tebal. Nah, makanya diciptakanlah si Maximus Astrum. Ini menurut saya untuk Maximus Astrum adalah ancestor terbaik untuk penghancur tanker ya. Ya memang baru diciptain dan masih sangat-sangat bagus. Maximus Astrum memang belum tak pasang untuk runnya karena memang saya lagi kehabisan level 10 ya. Kalau pasang level 12 menurut saya terlalu tinggi. Jadi tak biarin saja karena memang saya sudah punya ancestor lain yang levelnya maksimal lain juga. Nah, setiap hari kalian itu kalau mau tanya-tanya di live itu pasti tak ingatkan, kalau mau summon monster ancestor terbaru jangan sampai dimentokin 150, dimaksimalin 148, nanti di era saganya dapat cel 250 agar nanti tidak sia-sia kelebihan cel ancestor ya. Kalau kelebihan cel ancestor dibuat apa? Tidak terpakai ya, seperti ini itu tidak terpakai. Nah itu mubazir, nah, mending dipasin 1600 sekitar segitu cel ya, dan punya telur 1 itu bisa level up maksimal level 150 karena memang untuk maksimalnya cuma 1900 ancestor ya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung bahas untuk trade pertama. Dia memiliki dodge area yang berfungsi, dia akan mengabaikan semua serangan musuh yang bertipe multiple enemies selama 2 kali. Setelah itu dia harus mengisi ulang karena ini 2 kali doang ya. Nanti kalau di dalam game ada keterangannya angka 2 gitu. Jadi kalau ada keterangannya angka 2, dia bisa menerima serangan oleh musuh yang bertipe multiple enemies atau area seperti ini ya. Jadi dia akan kebal seperti itu. Kalau dipukul oleh multiple enemies dia akan kebal selama 2 kali. Setelah 2 kali tetap saja masuk ya, tetap saja masuk. Kalau memang mau diaktifkan lagi berarti si Maximus Astrum ini harus mendapatkan giliran 2 kali lagi. Kenapa ini sangat bagus menurut saya untuk si Maximus Astrum? Kalian tahu sendiri Maximus Astrum memiliki skill gain extra turn ya. Jadi dia mendapatkan ekstra giliran. Dia bisa pakai skill ini dan cuma cooldownnya 1. Jadi setelah pakai ini dia bisa pakai skill lain, itu bisa ngisi awakeningnya juga karena awakeningnya itu termasuk dapat giliran ya.
Semisal mungkin kita battle lagi perang, ada kita bawa 3 monster, musuhnya 3 monster. Pokoknya yang mendapatkan giliran di dalam pertarungan itu semuanya dihitung 10 kali. Maksudnya gimana? Total 10 kali giliran di dalam ruangan itu. Nah, itu dia langsung awakening ya. Entah monster manapun punya kita atau monsternya musuh, pokoknya udah di total mendapatkan giliran 10 kali, dia langsung awakening. Nah, itu cara awakeningnya. Jadi untuk ini mempercepat awakening, dan ekstraternya itu bisa mempercepat pengisian dodge areanya. Jadi dodge areanya itu bisa nyala terus. Ya, memang betul. Jadi dodge area ini dia hanya bisa dipukul oleh kerusakan one enemy ya. Itu bagus sekali, combo yang sangat bagus sekali. Skill ekstra giliran dan juga trade dodge ke area ya, pengisiannya lebih cepat, terus ditambah awakeningnya juga lebih cepat lagi karena memang mengandalkan giliran. Nah, kalau untuk level 110 dia langsung mendapatkan bulwark. Ya, ini menurut saya yang paling bagus ya. Bulwark, kalian tahu sendiri, monster musuh, semua monster musuh kalau mukul si Maximus Astrum hanya memiliki peluang 50% masuk. 50%-nya gagal. Nah, ya itu ya. Jadi untuk bulwark ini masih sangat bagus ya. Untuk combo-kombonya ya kalian tahu sendiri yang menurunkan akurasi ya. Apalagi kalau kalian sudah paham kombonya, itu sangat-sangat menjengkelkan ya di dalam tim fight nanti. Kalian tahu untuk bulwark ini kalau dikombo dengan penurun akurasi seperti Daze, Minor Blind ataupun Sunstorm, Sunburn, Hellfire, Daze dan lain-lain ya. Ya, jadi nanti musuhnya cuma punya 10% mukul kita bisa masuk, 90%-nya pasti meleset. Nah, itu ya bikin repot lagi ya. Jadi nanti musuhnya itu sangat-sangat kerepotan. Nah, untuk sinergi timnya sendiri si Maximus Astrum baru diciptakan 1 biji ya. Namanya adalah Sentinela. Ini kemungkinan semua timnya punya bulwark. Kemungkinan kalau enggak super demons ya. Jadi dia sama-sama memiliki skill seperti apa ya? Peluang untuk meleset ya. Jadi bagus sekali menurut saya itu. Apalagi kalau udah full mungkin si Maximus Astrum ini sinerginya full bulwark ya, atau yang punya peluang pokoknya. Nah, itu nanti bikin jengkel lagi ya. Jadi meta lagi, meta baru. Metanya apa? Kemungkinan melesetnya itu sangat besar ya. Jadi mengandalkan melesetnya pukulan musuh. Nah, nanti untuk monster-monster yang punya trait seperti precision double seperti itu dia baru terpakai kembali ya. Ya, memang metanya semakin lama tetap semakin update terus ya. Ini bagus sekali menurut saya bulwark ini ya. Pokoknya musuhnya punya peluang 50% masuk kalau mukul dan 50% gagal. Ya, itu termasuk dari kerusakan yang akan datang, terus efek tortur, efek damage, efek negatif ya, ataupun efek debuff ataupun efek kontrol. Nah, itu cuma punya peluang 50%. Bagus sekali menurut saya. Nah, kalau untuk level 130 ini dia memiliki damage boss, dan juga level 140 dia memiliki kebal tortur. Dimana Maximus Astrum ini kalau mendapatkan giliran pertama langsung mendapatkan trait seperti ini ya. Jadi di awal game dia langsung menyalakan 2 trait ini. Damage boss, kecuali dia sebelum mendapatkan giliran sudah terkena efek Nanovarius ya. Jadi Nanovarius itu memblokir semua efek positif yang akan datang. Karena memang untuk traitnya ini sebagai efek positif ya, bukan sebagai trait asli, bukan. Ini memang trait, hanya saja dia sebagai efek positif. Jadi dipastikan kalau kalian pakai si Maximus Astrum jangan sampai terkena Nanovarius terlebih dahulu sebelum mendapatkan gilirannya. Kalian tahu untuk kebal tortur ini sangat berguna sekali ya, karena dia termasuk 4 trait terbaik. Buat kalian yang belum tahu, itu ada kebal tortur, dodge ke area, mega taun, dan pierce. Itu adalah 4 trait terbaik. Nah, untuk trait seperti ini selama 3 giliran, dan ini untuk 3 giliran. Bisa diaktifkan kembali dengan skill ketiga ya, skill ketiga. Nah, ini yang menurut saya bagus ya. Ini yang sangat bagus sekali. Bisa diaktifkan kembali kalau memang sudah habis gilirannya si ini ya. Nah, untuk level 150 dia mendapatkan antisipasi ya. Ini sangat bagus. Kenapa? Karena ancestor sekarang itu yang ngeselin sekali. Yang ancestor terlalu overpower itu punya ekstra giliran. Nah, contohnya seperti Anwir Pinegraver, seperti Mater Ganesa, itu kan punya ekstra giliran banyak. Apalagi seperti Primerian yang bisa memberikan salah satu rekan tim giliran, itu juga ngerepotin ya. Jadi kalau punya antisipasi ini sangat berguna. Maximus Astrum bisa perform terlebih dahulu. Kalau musuhnya punya skill-skill seperti itu yang mendapatkan ekstra giliran,
dia langsung merebut gilirannya untuk memukul musuh, setelah itu baru dikembalikan ya. Ini menurut saya bagus sekali, sangat powerful kombinasi untuk trade-nya. Menurut saya ini sangat bagus, sangat-sangat berguna lah ya, sangat-sangat imbang lah pokoknya itu. Dengan kekuatan overpowernya dia adalah penghancur tanker ya, memang ini diciptakan untuk itu ya. Nah, karena memang sebelumnya itu sudah ada tanker 2 yaitu The Best, Adalet dan Cerberus, terus diciptakan penghancur tanker yaitu support ya, seperti Stina, tapi dia tidak bisa membunuhnya, hanya bisa memberikan efek tahun disable. Jadi diciptakanlah si Maximus Astrum. Ya mungkin si Maximus Astrum ini dikombo dengan Stina mungkin kayaknya juga lumayan bagus juga. Kelihatannya lumayan bagus juga Maximus Astrum ya. Nah, nanti saya coba lah ya. Nah, untuk skill ke 1, 2, 3, 4 ini nanti kita coba di denguan sekalian diuji coba. Kita bahas-bahas untuk skillnya ya. Untuk awakeningnya gampang sekali. Pokoknya di dalam pertarungan kita 6 versus 6 itu udah di total, setiap monsternya mendapatkan giliran 10 kali ya. Itu di total pokoknya sudah 10 kali. Nah, itu dia langsung awakening yang tidak bisa dihilangkan trade-nya. Harus diingat-ingat, trade dari awakening yang warna kuning ini tidak bisa di disable trade ya. Cold Blood dan juga double damage, dia mendapatkan virtue itu ya. Virtunya kalau awakening dia mendapatkan Cold Blood dan double damage, dimana Cold Blood ini bisa membypass atau mengabaikan semua trade seperti tanker-tanker sekarang ya, seperti Mega tahun. Nah itu kan ngerepotin ya. Jadi dia nggak peduli, kalau memang mau nyerang ke sana tonjok saja, nyerang ke sini ya pukul saja. Itu yang menurut saya bagus. Dan juga double damage-nya itu permanen, jadi nggak bisa hilang ya. Nah, jadi setiap siapa Maximus Astrum ini ultimate ya atau awakening, sudah awakening, kalau kalian nggak pakai awakeningnya, pakainya tetap skill 1 sampai 4, double damage-nya itu permanen, nggak bisa hilang terus ya. Itu bagus sekali menurut saya. Seperti Krieg Moonwalker ini malah lebih parah lagi. Krieg Moonwalker ini dia triple damage ya malah. Nah, triple damage nggak bisa hilang ini selagi dia awakening, dan awakeningnya cuma 3 kali, malah ini malah super overpower sekali ya. Hanya saja ini lebih lambat karena 3 kali tidak terkena kontrol ya. Untuk si awakeningnya Krieg Moonwalker, kalau dia memang 10 kali hanya saja semua tim dihitung. Kalau Krieg Moonwalker hanya Krieg Moonwalker saja yang terhitung untuk awakeningnya ya. Itu bagus sekali untuk Maximus Astrum ini, bisa dikombo dengan ancestor lain ya. Ini menurut saya masih jos. Nah, kalau untuk reliknya karena memang belum diciptain oleh SP untuk apa ya, ankestralnya, jadi lebih tak sarankan ya pakai ini saja, Elvira Swords dan juga Voltai Swords. Ini lumayan ya, menambahkan tortur tambahan dan juga damage tambahan menurut saya. Nah, kalau kalian punya relik ancestor yang bisa ancestral ya, yang bisa masuk bagus untuk Maximus ya boleh dipakai. Hanya saja untuk sesuai booksnya dia belum ada ya. Nah, kalau untuk si Maximus Astrum ini sinergi timnya dengan Santinella baru satu, nanti ada ketambahan satu lagi, karena kurang lebihnya setiap sinergi tim yang berfungsi mempercepat apa ya, mempercepat awakening ancestornya ataupun memperkuat basicnya dari strength, life, speed, stamina itu ada sendiri. Nanti itu kurang lebihnya ada 3 monster, yang satunya belum diciptain. Nah, kalau untuk krunya sendiri paling tak sarankan menggunakan 1 kuning ya, seperti ini level 10 kuning, dan juga 2 merah seperti ini, 2 ya merah. Kalau di mutate dengan penambahan darah semuanya, itu yang paling bagus. Kita coba saja di sini langsung, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalah ya karena memang reliknya belum tak pasang dan juga arunnya. Saya ganti dulu dengan ancestor yang namanya Maximus. Mana kekuatan overpower Mumus? Sabar bang, saya belum punya relik, kau belum pasang relik. Tadi sabar. Nah, mungkin kayak gitu ya. Maximus Astrum ketemu level 73. Nah, ini ada 6 monster untuk awakening yang si Maximus Astrum. Ini 6 monster ini entah manapun itu terhitung untuk awakeningnya ya. Pokoknya ada yang ambil total giliran 10 kali. Contoh Sandirte ini kan ambil giliran 1 kali kayak gini ya. Nah, dia langsung awakening lagi. Nah kan, pokoknya semua monster yang di sini mengambil giliran dengan total 10 kali itu sudah termasuk awakeningnya si ini ya, Maximus Astrum. Ini menurut saya sangat bagus sekali sih. Tanpa anu ya,
Mungkin kayak gini saja dulu. Evarisnya kayak gimana itu nanti. Dus masih aman. Bisa evasion apa enggak itu? Oh, bisa evasion. Nah ini ambil giliran, dia juga awakening lagi. Nah kan terus. Jadi pokoknya ada monster di dalam pertarungan mendapatkan giliran, dia sudah terhitung ya. Jadi itu bagusnya si awakeningnya si Maximus Astrum. Biarin saja dulu. Ini Kepekira juga kalah karena memang tanpa rune dan tanpa relik ya. Sangat banyak menurut saya kehilangan darahnya karena memang dia mandi tortur. Terkena si siapa ini namanya? Lupa saya itu. Siapa ini namanya? Si Bidun the Apex ya. Saya juga udah ada karena memang ancestor saya udah penuh semuanya. Jadi agak-agak hepal lah ya. Nah, sekarang giliran Maximus Astrum. Sudah waktunya awakening belum Maximus? Belum. Oh, satu kali lagi. Ini kalian lihat untuk efek awakeningnya Maximus Astrum ya. Dengan ekstra gilirannya. Mungkin tetap kesini ya. Mega tahun lupa. Nah, ini langsung jas. Diangkatlah itu tongkat pemburu tankernya ya. Untuk efek-efeknya ini kalian bisa perhatikan sebentar. Nah, ini langsung kehilangan stamina, tapi it's okay. Langsung naik. Terus, ya, seperti itu ya. Kita langsung pakai saja karena memang ini hanya contoh ya, hanya contoh. Nah, seperti biasa, nyembur jigong ya. Ini si Maximus Astrum. Nah, ini kayaknya langsung tak silang. Buat apa? Ya karena memang buat contoh ya. Kita bahas di Dengwons nanti untuk skill-skillnya. Belum terlalu terpakai. Atau dimenangin saja. Kayaknya nggak bisa menang. Jadi di-glue saja ya. Di-glue saja. Jangan terlalu dipaksakan. Yang penting udah paham untuk awakeningnya dan cara awakeningnya. Kita bahas skill-skillnya di Dengwons. Untuk skill 1 sampai 4 efek-efeknya seperti apa ya. Di mana? Di resource. Nah, ini bolehlah di sini ya. Udah selesai semuanya. Nah, di sinilah. Maximus Astrum dengan kekuatan ancestralnya. Nah, kita sandingin dengan monster C saja biar cepet ya. Biar cepet dia dapat gilirannya. Nah, dengan kali 2 saja. Black Hole. Yang pertama skill 1. Dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Setelah itu setiap efek positif itu dihargai sebesar 10% dari kerusakan. Sekitar 10% kalau nggak 5%. Contohnya seperti si Mater Ganesha. Hanya saja Mater Ganesha awakeningnya ya. Khusus awakeningnya Mater Ganesha itu dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh musuh. Debuff ya, bukan semua efek negatif. Semua efek debuff ya, itu setiap kehilangan itu dihargai 10 kerusakan. Ya kurang lebihnya seperti si Maximus ini. Kalau musuhnya punya efek positif banyak, semakin besar juga kerusakan yang diberikan oleh skill 1 untuk semua musuh. Ya ini bagus sekali untuk skill pertama. Kalian andai katakan seperti ini, semua monsternya mandi efek positif. Ya, punya double damage, triple damage, kebal tortur, efek positif seperti double stamina pool, efek regenerasi. Semakin banyak itu kan semakin ngerepotin. Nah, skill pertama ini bisa ngilangin semua efek positif oleh semua musuh dan juga memberikan kerusakan jadi 1. Nah, itu bagus sekali ya. Skill satunya ini dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki musuh dan juga memberikan kerusakan sesuai kehilangan efek positif musuhnya. Jadi kalau musuhnya nggak punya efek positif seperti ini ya nggak ada kerusakan sama sekali. Contohnya seperti ini ya. Siap. Nah, ya. Untuk animasinya seperti itu menurut saya juga bagus sekali. Kalau skill kedua ya, ini dia menghilangkan semua evasion. Bukan untuk semua musuh sih, hanya untuk satu musuh saja. Pokoknya kalau ada yang punya evasion salah satu musuh, nah itu dihilangkan. Diberikan kerusakan urutan kedua namanya moderate berelemen cahaya. Setelah itu dia langsung mendapatkan ekstra giliran ya. Jadi setelah pakai skill 2 ini dia langsung bisa pakai skill yang lain. Dan cooldownnya ini cuma 1 yang menurut saya powerful sekali. Kenapa powerful? Karena memang max star ini dia awakeningnya ya. Untuk mendapatkan awakening itu entah pokoknya monster yang ada di sini itu mendapatkan 10 kali giliran. Dengan total 10 kali giliran. Nah, dia langsung otomatis awakening dan ini punya ekstra giliran. Semakin cepat awakening.
Pokoknya kalau dikombo dengan ekstra giliran dia semakin cepat awakening ya. Nah ini menurut saya bagus, dan juga bagusnya menyangkut untuk trade-nya sendiri. Dodge area itu bisa memberikan setak kembali, mengisi stack yang angka 2 ini ya, karena dia bisa kebal dari semua serangan musuh yang bertipe multiple enemies selama 2 kali. Setelah itu kalau sudah habis stacknya dia langsung diisi ya. Dengan cara ngisinya itu mendapatkan giliran 2 kali. Jadi ini dia termasuk ngisi stacknya ini juga ya. Bisa ngisi stack trade-nya, bisa ngisi stack awakening. Itu menurut saya yang sangat bagus ya. Sangat bagus kombonya. Skill ketiga dia punya skill spesialis, dimana spesial bukan spesial ya, spesial biasa, spesial. Dia mendapatkan efek kebal tortur, efek damage boss, dan juga efek double damage ya. Langsung 3 efek positif itu dimiliki oleh sendiri. Itu berfungsi untuk apa sih Bang? Ini berfungsi untuk trade yang kedua, ketiga, dan keempat ini. Ini hanya untuk 3 giliran. Kalau memang sudah habis ya, itu bisa diaktifkan kembali dengan skill ketiga dan mendapatkan penambahan 1 efek positif, yaitu double damage. Nah kalian bisa lihat, nah mendapatkan double damage, mendapatkan increase damage, dan juga kebal tortur, dimana kebal tortur ini semua tortur akan kebal dia ya. Kurang lebihnya seperti ini: burning, ignite, poison, bleeding, nightmare, quick sunburn, repetance, curse, toxin, dan lain-lain. Pokoknya semua efek tortur itu kebal. Dan untuk penambahan kerusakannya dia punya di sini 25% kerusakan tambahan dan juga double damage ya. Nah ini itu jadi satu, totalnya sekitar 225% kerusakan. Bagus sekali menurut saya. Apalagi nanti kalau sinergi timnya, kalau ada yang bisa menambahkan triple damage, itu sangat sakit sekali ya, bisa dibilang seperti itu, karena memang yang satunya belum diciptakan. Nah ini kita bahas langsung untuk skill keempatnya yang sangat powerful. Kenapa dia memiliki julukan penghancur tanker ya, karena memang staminanya cuma 42, koldonya 2 biji. Dia bisa memberikan kerusakan multiple enemies ya, area yang berelemen kegelapan, dan juga kerusakannya itu heavy. Heavy itu sedang, hanya saja kalau dikali 3 tetap saja sakit ya. Kalian tahu untuk heavy ini urutan ketiga atau bisa dibilang sedang, berelemen kegelapan. Nah untuk elemen si Cerberus ataupun siapa ya, Adalet Cliffbreaker, tanker terbaik masa kini, nomor 1 dan nomor 2 itu kan elemennya tanah, dimana elemen tanah itu lemah terhadap elemen kegelapan. Sedangkan elemen kegelapannya si siapa ini, Maximus Astrum ini, multiple enemies ya. Dan musuhnya tanker itu punya menyedot ataupun menarik semua skill yang bertipe multiple enemies ya. Jadi kerusakan 3 kali lipat yang harusnya diterima oleh semua musuh itu dikumpulin jadi satu, diterima oleh tankernya saja. Dan juga kerusakannya itu dikalikan 2,5 karena memang strong elemen ya. Jadi kerusakannya itu nanti akan dikali 3 dan dikalikan 2,5, totalnya dikalikan 5,5 kerusakan untuk skill keempatnya. Makanya dia disebut penghancur tanker ya. Jadi contohnya dia bertemu si Cerberus di sini, dia pukul oleh semua monster dipukul dengan skill keempat, hanya saja kan ditarik dengan trade-nya. Nah itu dikalikan 3 kerusakannya ya, karena memang hanya diterima sendiri oleh tankernya. Nah itu menurut saya yang paling bagus, dan sedangkan dia punya trade, boss damage, dan juga double damage dari skill ya. Nah kurang lebihnya seperti ini untuk animasinya. Oh yang ini hormat lagi ya, itu bagus, melambangkan seperti kepolisian entah negara mana itu ya. Nah itu dari relik ya, kurang lebihnya seperti ini. Untuk Maximus Astrum ini sangat powerful sekali. Kalau butuh ancestor ya, sangat-sangat tak sarankan untuk si Maximus Astrum ya. Apalagi eranya terbaru, speednya tinggi ya, kemungkinan saya sarankan rune-nya minimal level 10, itu yang paling bagus, yang paling sangat-sangat powerful, nanti dipakai di push trophy ya. Nah ini ya, gini saja. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.